Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadan syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Jumpa kembali kita di dalam upaya menggapai keberkahan melalui amaliyah Ramadan. Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Keberkahan adalah keridhaan Allah atau kerelaan Allah untuk memberikan semua potensi kebaikan yang dimiliki dan dikuasai untuk hambanya. Tentunya tidak akan kita bisa gapai keberkahan itu kecuali kita harus berupaya, berikhtiar, berusaha, yaitu melalui ketaatan kita kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian melakukan apa-apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kemampuan apapun di hadapan Allah. Kita ini lemah. Hanya karena pertolongan Allah yang bisa memberikan tempat kita dengan keluasaan, di mana fasilitasi ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memang kehidupan kita butuh pertolongan Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, maka tidak akan pernah ada dalam keberadaan kita pada saat ini. Di dalam menjaminkan bagaimana pertolongan Allah kepada kita, selalu kita dapatkan. Maka salah satunya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Pada bahasan yang lalu kita sudah membahas bagaimana menggapai keberkahan Allah dengan menumbuhkan sifat kesabaran. Kemudian pada saat ini kita akan bahas melalui pintu sholat. Sholat itu adalah pintu keberkahan. Sholat itu adalah pintu bagaimana kita akan masuk pada wilayah keberkahan Allah atau keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu di samping sebagai pintu keberkahan, sholat itu sebagai pintu taubat, sholat itu bisa pintu rezeki, dan segala pintu kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat sholat itu adalah halwat kita, bagaimana kita menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah, berharap kepada Allah dari semua aspek sebab kita sholat dan akibat kita sholat. Maka penting bagi kita ketika kita minta pertolongan Allah dalam semua aspek yang kita butuhkan, maka kita butuh melaksanakan sholat. Selain sholat itu sebagai perintah kita, sholat itu sebagai kontemplasi kita kepada Allah, agar Allah berkenan dan ridho memberikan dan melimpahkan kebaikannya kepada kita dalam bentuk Rahman dan Rahimnya, kasih sayangnya. Memang dengan rahmannya Allah kita sudah diberikan kehidupan sebagaimana yang kita alami. Tetapi kasihnya Allah harus kita rekuh dengan segala upaya ubudiyah kita. Nah, di dalam bulan Ramadan ini, sebagaimana Rasulullah mengatakan, wa ja'ala qiyama fi lailihi tatawwu'an. Allah jadikan sholat malam di bulan Ramadan itu sebagai kesunahan. Artinya kesunahan itu bila dilakukan di bulan Ramadan, maka pahalanya akan lebih besar, bahkan senilai kita melakukan hal-hal yang wajib. Sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan, man qarraba fihi bi khislatin minal khairi, siapa orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah di bulan Ramadan dengan sesuatu yang baik, dengan sesuatu yang sunnah, kaman ada fihi faridatan bima siwa, maka seakan-akan dia itu melakukan sesuatu yang wajib. Jadi sunnah dianggap wajib, berarti sunnah itu sangat penting di sisi Allah karena dianggap wajib. Nah, sholat malam itu adalah sebagai pendukung dari sholat-sholat wajib kita yang kita lakukan. Apabila selama di bulan Ramadan ini, di samping kita berpuasa, tapi sholat juga kita teguhkan, baik yang wajib maupun yang sunnah, maka insya Allah itulah pintu keberkahan yang kedua setelah kesabaran.
Maka oleh karena itu, marilah kita banyak berdiri di atas pijakan kaki kita di malam-malam hari, setidaknya 2 atau 4 rakaat atau seterusnya, tergantung pada keluasaan kita. Maka insya Allah, man ahya lailatan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ada di kalangan ulama mengatakan, barang siapa kita selalu menghidupkan bulan malam-malam Ramadan dengan sholat-sholat malam, maka insya Allah Allah akan limpahkan ampunan kepada kita atas dosa-dosa kita. Sementara ampunan atas dosa-dosa kita ini bagian dari rahman dan rahimnya Allah, bagian dari keberkahan Allah yang sangat agung. Kita akan bisa mendapatkan kemuliaan selama kita sudah dianggap tidak punya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya bagi kita. Sering Rasulullah menyerukan, banyaklah engkau berbuat 2 kebaikan yang disenangi oleh Allah. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Itulah 2 kebaikan yang sangat disukai oleh Allah saat-saat di mana kita menjalani puasa Ramadan. Semoga dengan itu semua benar-benar kita akan memasuki uh, pintu keberkahan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah, sehingga apa yang kita idam-idamkan, yaitu memasuki surga Allah melalui pintu rayyan, insyaallah kita akan capai. Barakallahu li wa lakum, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.